Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda dari kelas TRPL 2A Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan asesmen akhir semester pada mata kuliah pemrograman basis data. Langsung saja, kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut. Sebelumnya, saya sudah membuat database beserta tabel-tabelnya. Di sini terdapat tabel buku, kemudian di sini terdapat tabel detail pesanan, kemudian ada tabel pelanggan, dan juga tabel pesanan. Langsung saja kita ke soal yang pertama, dan di sini kita ketik query dulu. Nah, soal yang A yaitu tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari Rp500.000. Oke, di sini kita menggunakan query select. Kemudian kita akan ambil kolom nama pelanggan, P, nama. Selanjutnya, kita akan hitung total belanja harga buku dikali dengan jumlah beli, kemudian dijumlahkan semua, yaitu dengan query sum. Di sini eh, harga di tabel buku kita kali dengan jumlah di tab pesanan. As sebagai total belanja. Kemudian from pelanggan pasti. Kemudian kita lakukan join ke tabel pesanan as yes. Kemudian on P ID pelanggan sama dengan yes ID pelanggan. Dan kita juga lakukan join ke tabel detail pesanan as DP on is ID pesanan sama dengan DP ID sama. Kemudian kita juga lakukan join ke tabel buku as B. Kemudian on DP ID bukunya sama dengan D itu buku, A, ID buku. Kemudian di sini kita akan kelompokkan hasil per nama pelanggan itu menggunakan group by di nama. Kemudian kita having total belanja yang lebih besar dari Rp500, di mana ini kita akan cuma menampilkan yang total belanjanya lebih dari 500.000. Kemudian kita order by, yaitu kita urutkan total belanjanya dari yang terbesar ke terkecil dengan menggunakan descending. Oke, kita cek terlebih dahulu di sini. Oke, sepertinya sudah benar ya. Kita jalankan query-nya. Baik, di sini query berhasil dijalankan dan menampilkan 4 data nama, yaitu Andi Saputra dengan total belanja 840.000, Dedi Kurniawan 620.000, Budi Santoso 550.000, dan Kita Permata 550.000. Selanjutnya, kita ke soal yang 1B, yaitu tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Masih di query yang sama, itu query select. Kemudian di sini kita akan ambil kolom judul bukunya dengan query B, judul, kemudian sum, DP, jumlah, di mana kini di sini kita menggunakan sum untuk menjumlahkan berapa banyak buku yang terjual, total terjual, total terjual, buku pasti. Kemudian kita lakukan join ke tabel detail pesanan. Kemudian juga lakukan join ke tabel pesanan.
Kemudian kita kasih where, di mana di sini kondisinya kita akan memfilter cuma buku dengan kategori fiksi saja. Baik, kategori sama dengan fiksi. And year di sini dan cuman pesanan yang tahunnya itu 2023 ya tadi sesuai soal di pesanan. Nah, di sini sama dengan 2023. Kemudian eh, grup by yang dimana kita kelompokkan per judul bukunya. Kemudian kita lakukan order by, dimana di sini kita urutkan ya dari yang paling banyak terjual. Jadi total terjualnya menggunakan dash dan kita gunakan limit 5. Ini sesuai permintaan soal yaitu dengan kita ambil datanya 5 teratas saja. Oke, sebelum kita jalankan kita cek terlebih dahulu. Oke, sekarang coba kita kirim ya. Oke, query berhasil dijalankan. Di sini terdapat ditampilkan data judul buku Bumi Manusia, total terjualnya 5, kemudian ayat-ayat cinta 5, Laskar Pelangi 4, Filosofi Kopi 4, dan Negeri 5 Menara 2. Selanjutnya kita ke soal yang C, itu tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Masih di tab query yang sama, menggunakan select. Di sini kita akan menyelect namanya, from pelanggan, kemudian where, ID pelanggan. Maksudnya adalah kita mencari pelanggan yang ID-nya tidak ada di dalam hasil subquery. Kemudian eh, kita select ID pelanggannya. Itu kita akan melihat daftar semua pelanggan yang pernah bikin pesanan from tabel pesanan. Kemudian kemudian kita jalankan query-nya. Di sini query berhasil dijalankan dan di sini terdapat dua nama yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali, yaitu Indasari dan Joko Prasetyo. Selanjutnya kita ke soal yang kedua, yaitu sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengolah data karyawan dan departemen. Nah, sebelumnya sama saya sudah membuat database dan juga tabel-tabelnya. Di sini terdapat tabel departemen, kemudian ada tabel karyawan, kemudian ada tabel proyek, dan juga ada tabel tugas. Langsung saja kita ke tab query dan ke soal yang A. Baik, di sini soal A, soalnya yaitu tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, masih dengan query select. Kemudian di sini kita D, nama departemen. Kita mengambil nama departemen. Kemudian count, ini kita menghitung berapa karyawan yang ada di tiap departemennya. Yaitu K, ID karyawan, S, jumlah karyawan, from dari tabel departemen SD. Selanjutnya kita lakukan left join ke tabel karyawan as ke on. Kemudian kita lakukan group by, yaitu kita kelompokkan per nama departemennya. Oke, kita jalankan query-nya. Oke, query berhasil jalankan. Di sini tampil data nama departemen IT dengan jumlah karyawan 6, kemudian HRD 4, dan di sini juga ditampilkan departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali, yaitu finance dan operasional, itu 0. Lanjut ke soal yang B, yaitu temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan.
Masih dengan query yang sama, kita akan select terlebih dahulu. Di sini kita akan select average atau rata-rata dari gaji. Jadi kita akan mengecek dulu rata-rata gaji semua karyawannya, tabel karyawan. Nah, itu kita akan bukan select juga eh, K, sorry, melengkap tabel karyawan. Kemudian di sini ada kondisi di mana kita akan menampilkan karyawan yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji seluruh karyawannya saja, yaitu gaji lebih besar dari rata-ratanya tadi, select average, kemudian gaji, tabel karyawan. Oke, di sini kita akan menjalankan query-nya. Oke, query berhasil jalankan. Di sini rata-rata gaji karyawan keseluruhannya itu 6.070.000. Kemudian di sini tampil 4 nama lengkap data yang di mana data tersebut itu karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Itu ada Ali Rahman, Fajar, Bayu, dan Agus. Lanjut ke C, itu tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, masih dengan tab query yang sama. Select. Sini kita akan menyelect eh, nama lengkapnya from dari tabel karyawan. Pas. Kemudian kita lakukan join ke tabel departemen. Departemen. SD. Kemudian on ID departemen sama dengan di ID departemen. Kemudian kita lakukan left join ke tabel tugas. On K ID karyawan sama dengan T ID karyawan. Kemudian di sini ada where atau kondisi yang dimana kondisinya kita akan cuman filter karyawan yang departemennya IT. Sehingga di sini nama departemen itu sama dengan filter hanya IT. And T ID tugas is null. Nah, NT ID tugas is null itu dan yang tidak punya baris tugas sama sekali atau belum ditugaskan ke proyek apapun. Selanjutnya sekarang akan kita jalankan query-nya. Oke, query berhasil dijalankan. Di sini terdapat 4 nama, ada Rina, Fajar, Bayu, dan Rudi. Lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu di sini saya sudah membuat juga database beserta tabel-tabelnya. Di sini terdapat 3 tabel, yaitu pertama ada tabel mahasiswa, kemudian yang kedua ada tabel mata kuliah, dan yang ketiga ada tabel nilai. Selanjutnya langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu buatlah sebuah step prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter, kemudian prosedur memeriksa total SKS, mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, kolom 100 berubah menjadi lulus, jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi. Kemudian juga harus memberikan pesan konfirmasi sebagai berikut. Langsung saja kita ke tab SQL. Jadi kita akan membuat prosedurnya, delimiter, kemudian create prosedur bernama proses kelulusan. Input name dengan tipe data varchar yang memiliki panjang 15. Kemudian begin. Dan di sini kita akan melakukan declare total
SKS dengan tipe data integer. Kemudian kita lakukan juga deklar pesan dengan tipe data varchar dengan panjangnya 255, koma. Selanjutnya di sini kita akan ambil total SKS mahasiswa dengan menggunakan query select ke total SKS into eh, total SKS, kemudian from yang berasal dari tabel mahasiswa yang dimana kondisi where name-nya itu sama dengan input yang. Kemudian di sini eh, if kita menggunakan kondisi untuk cek syarat lulusnya tadi 144 SKS ya, total SKS lebih besar sama dengan 144. Dan kemudian update mahasiswanya dengan mengeset status sama dengan lulus. Where name-nya sama dengan input name. Di koma. Lanjut, di sini kita akan mengeset pesan dengan menggunakan concat, yang dimana pesannya itu sesuai perintah soal mahasiswa dengan NIM, kemudian input NIM, kemudian berhasil berhasil diluluskan. Selanjutnya, di sini kita salin saja untuk else-nya juga pesan. Pesannya itu kebalikannya ya, yaitu belum memenuhi syarat kelulusan. Kemudian and if, oke, selanjutnya pesannya harus kita tampilkan, yaitu dengan select pesan as pesan. Kemudian kita tutup prosedurnya dengan query end, dan udah pasti ditutup juga dengan daily meter. Oke, di sini coba kita jalankan untuk start prosedurnya. Oke, start prosedur berhasil dijalankan. Kemudian di sini saya akan coba mengecek hasilnya dengan menggunakan mahasiswa dengan NIM 01, 02, dan 03. Oke, kita coba. Oke, pertama-tama kita mulai dari select. Hmm, hmm, Siswa ini mungkin 43425001. Kemudian NIM yang kedua 4342501002. Kemudian NIM yang ketiga 4342501003. Hmm. Lanjut, di sini kita akan memanggil prosedurnya yang bernama proses kelulusan. Dengan NIM yang pertama yaitu 4342501001. Lalu kita tampilkan mahasiswa 4342501001. Kemudian di sini karena kurang lebih sama dan kita hanya mengubah NIM-nya saja, jadi ini kita salin saja ya. Terus kita ubah di sini jadi 2, 2, di sini 3, di sini 3. Oke, kita coba kirim. Kita
Oke, di sini berhasil tampil tiga data dengan NIM 010203 di mana statusnya sebelumnya belum lulus. Kemudian ketika dipanggil prosedurnya, ini untuk NIM 01 pesannya tampil yaitu mahasiswa dengan NIM 434250150101 berhasil diluluskan. Kemudian eh, kolom statusnya berubah menjadi lulus. Dan ini untuk 002 sama pesannya berhasil diluluskan dan juga status berubah menjadi lulus. Dan untuk NIM 03 di sini statusnya belum lulus dikarenakan total SKS-nya tidak lebih besar sama dengan 144. Oke, selanjutnya kita langsung ke soal yang B, yaitu buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan terhitung nilai indeks nilai IPK-nya. Kemudian kita langsung saja ke TPSQL-nya. Untuk membuat function, kita mulai dari delimiter, dolar, kemudian kita create function, yang dimana di sini functionnya hitung IPK. Kemudian di sini kita input NIM dengan tipe datanya varchar, kemudian panjang 15, panjangnya 15, kemudian returns desimal 4,2, kemudian deterministik, yes, begin, kemudian di sini kita deklarkan untuk IPK-nya dengan tipe data desimal, eh, yaitu 4,2, kemudian kita perlu menampilkan jumlah dari MKSKS dikali dengan cash, yang dimana cash di sini itu nilai hurufnya when dan 4, dan ini kita salin saja ya untuk A, B, C, D, E. Jadi ini jadi B, kemudian ini C, ini D, ini E, kemudian ini 3, 2, 1, dan terakhir 0. Nah, untuk itu ada else juga, else 0, maka dia akan end, kemudian sum, maka size. Lanjut, di sini into IPK from nilai sebagai N, kemudian dilakukan join ke tabel mata kuliah. Mata kuliah dengan MK on N, kode MK, kemudian MK, kode MK, kemudian where di mana N, ini, N sama dengan input nim, di koma, kemudian di return kembali untuk IPK-nya, kemudian kita tutup functionnya ya. Oke, kita coba kirim. Di sini function berhasil dijalankan query-nya dan berhasil dibuat. Selanjutnya di sini saya akan mencoba ngecek hasil function hitung IPK-nya dengan query select. Oke, kita akan select name-nya, kemudian namanya, kemudian hitung IPK-nya, name, kemudian as IPK. Selanjutnya yang berasal dari from tabel mahasiswa. Kemudian di sini coba kita kirim. Oke, di sini tampil ya NIM 01 Winda, IPK-nya 3,5, Citra 3,5 juga, dan Eka Putri 2,5. Kita lihat di tabel nilai, di sini NIM 1, 3, dan 5. NIM 1 dan 3, 1 dan 3 itu sama ya tadi, 3,5 karena nilainya juga sama, A dan B, B dan A di sini. Kemudian untuk NIM 5 itu tadi IPK-nya 2,5 dikarenakan nilainya C dan B. Oke, sekian untuk soal ketiga, lanjut ke soal yang keempat. Sama, saya sudah membuat database beserta tabel-tabelnya. Di sini ada tabel detail penjualan yang
kosong, kemudian log stok rendah juga tabelnya kosong, kemudian tabel penjualan juga kosong, yang hanya ada record data itu di tabel produk yang di sini ada 10 data. Kemudian pertanyaannya yaitu buatlah sebuah trigger bernama update stok setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan atau insert ke tabel detail penjualan. Fungsi dari trigger ini adalah yang pertama mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Kemudian setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, maka dia akan masukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah. Langsung saja di sini kita ke tab SQL-nya untuk membuat triggernya. Dimulai dari delimiter dolar-dolar, kemudian kita klik trigger bernama update stok setelah penjualan. Kemudian after insert sesuai perintah soal on detail penjualan. Kemudian for each row. Kemudian begin. Kemudian declare stok baru dengan tipe data integer. Lalu update produk dengan set stoknya itu sama dengan stok dikurang new jumlah. Kemudian where kondisi ID produknya itu sama dengan new ID produk. Kemudian di sini kita akan select menampilkan stok into stok baru. Lalu from yang berasal dari tabel produk ya. Selanjutnya dengan where ID produknya adalah sama dengan ya, ID produk. Lalu if jika kondisinya stok baru lebih kecil dari 10, then di insert into akan dimasukkan ke tabel stok rendah log stok rendah dengan kolom ID produk, kemudian stok tersisa, kemudian waktu peringatan. Lalu di sini values-nya itu new ID produk, kemudian stok baru, lalu now, kemudian and if, lalu kita tutup triggernya and dolar-dolar, kemudian delimiter. Baik, di sini kita akan jalankan ya, kirim. Baik, query berhasil dijalankan, otomatis trigger berhasil dibuat. Untuk ngecek apakah trigger berhasil, kita akan coba dulu ke tabel produk. Di sini saya akan coba tes untuk ID produk yang ke-1, yaitu kabel HDMI, kemudian 3, keyboard mekanik, dan kita juga coba yang ke-6, yaitu headset gaming. Kita mulai dari tab SQL-nya dulu. Oke, di sini kita akan melakukan select terlebih dahulu. Produk. Kemudian kita insert, kita masukkan datanya ke penjualan, itu tanggal penjualan, kemudian values, due date, kemudian insert info, detail, kita memasukkan data ke tabel detail penjualan dengan kolom ID penjualan, kemudian ada ID produknya, kemudian jumlah values dengan isiannya yaitu 1, 1, 7, kemudian 1, 3, 5, kemudian 1, 6, 2, 3.
Lalu kita tampilkan lihat hasilnya nantinya itu select from produk, kemudian titik koma dan select from log stock rendah. Produk log stock rendah. Oke, oke, kita coba kirim. Oke, di sini berhasil. Sebelumnya itu ID produk 1 kabel HDMI stoknya 15, kemudian keyboard mekanik itu 25, dan di sini ada headset gaming itu stoknya 20. Setelah trigger berhasil dijalankan, stok berkurang ya. Di sini kabel HDMI menjadi 8, kemudian keyboard mekanik menjadi 20, dan headset gaming menjadi 18. Nah, selanjutnya yang dimasukkan ke dalam tabel stok rendah itu yaitu ID produk 1 yaitu kabel HDMI dikarenakan dia kurang dari 10 yaitu stok tersisanya 8. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.